myself. I waited still. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Curhat kali ini ya. Jadi udah lama banget gak bikin curhat. Terakhir kali tuh gue bikin curhat tuh tentang agenda gue ngerokok. Nah hari ini gue tuh punya curhat soal masalah hal yang paling kayaknya sering banget dihadapin, khususnya para kreator ya. Atau mungkin para entrepreneur muda, atau mungkin punya bisnis gitu ya, punya produk-produk gitu ya. Yaitu adalah masalah relevansi. Jadi sekarang memang masalah relevansi ini sangat-sangat penting dan menjadi sebuah pembahasan yang memang selalu ada di setiap bisnis meeting gitu. Bagaimana produk kita ataupun konten kita tuh bisa terus relate dan relevan sama market kita. Nah ini jadi penting. Memang pembahasannya agak sedikit berat mungkin ya, tapi memang menjadi menarik menurut gue. Jadi memang benar-benar hari ini curhat gue pengen gue dedikasiin soal yang namanya masalah relevansi. Dimana hal ini memang menjadi hal terpenting di hampir segala industri ya, bisa dibilang. Jadi apapun itu industri lo, mudah-mudahan ini bisa ngebantu lo dapetin insight. Jadi memang di zaman sekarang itu hal yang makin penting itu memang masalah tren ya, harus terus bergulir, terus juga di sisi lain juga malah jadi cepet basi juga kadang-kadang. Makanya memang karena trennya tuh terlalu cepet dan produknya terlalu banyak. Contoh aja nih ya, buat kalian yang mungkin lahir di tahun 90-an atau mungkin 80-an akhir, mungkin masih dengerin yang namanya lagu Dewa gitu ya, atau lagu yang namanya Ceylon Seven, lagu-lagu yang hits, bener-bener hits banget di zaman lu pada. Tapi kapan terakhir kali nih kalian tuh masih update sama yang namanya lagu baru-baru seperti sekarang? Gue pribadi itu gue stuck sama lagu-lagu 80-an 90-an. Jadi gue pasti bukan orang yang relate sama lagu-lagu TikTok atau semacamnya, atau Reels atau YouTube Short atau apapun itu. Ya mungkin bisa dibilang lu pada pernah denger lagunya, tapi kayaknya kalian nggak mungkin yang namanya tahu siapa penyanyi atau judul lagu itu. Jadi cuman tahu dan humming-humming doang di mulut gitu kan. Nah itu masalah contoh relevansi, bahwa lu tuh mungkin udah gak relate lagi sama musik-musik yang ada sekarang, karena lu sudah stuck dengan musik-musik yang ada di tahun 90-an atau 80-an. Dimana lagu baru itu memang jadi udah gak masuk ke dalam radar kalian aja, sehingga memang gak enak aja buat didengar atau gak cocok aja sama kuping lo. Apalagi di dalam dunia perkontenan ini ya, di YouTube ya. Yang namanya relevansi itu susahnya memang setengah mati, karena views lu bisa gede kalau lu memang relevan dengan audiens atau market gitu ya. Jadi kalau misalnya memang relevansi lu besar banget ya tentunya bakal makin banyak orang juga yang nontonin lu gitu. Dan makin kecil relevansi lu makanya disebut dengan niche market, karena relevansinya juga ke market-market yang lebih kecil. Dulu kalau misalnya kita track back di tahun 2014, 2015, kita mungkin selalu bisa ngelihat yang namanya isi tab trending YouTube tuh selalu diisi sama YouTuber-YouTuber yang original dari YouTube, dan memang kita kenal banget personanya masing-masing dan memang akhirnya menjadi familiar. Tapi sekarang lu bisa lihat bahwa semuanya sudah berubah jauh banget. Pola penonton YouTube tuh dalam menikmati konten pun tuh udah sangat berubah gitu ya. Bisa dibilang lu bakal banyak lihat trending YouTube tuh diisi sama para artis-artis yang udah ada di TV. Jadi memang yang masuk ke dalam YouTube pun juga akhirnya sekarang semakin beragam dari berbagai market, dan yang paling relevan itulah yang akan mendapatkan paling banyak views. Dan gak jarang juga kita melihat ada konten kreator yang membuat YouTube bukan lagi menjadi pekerjaan utamanya. Biasanya karena adanya penurunan jumlah penonton, tentunya itu ngebuat dia akhirnya nggak bisa dibilang nggak rely lagi sama YouTube, atau bisa dibilang merasa YouTube udah nggak seasik dulu aja bagi para YouTuber tua. Tanpa menyindir siapapun, ini memang menjadi contoh dari yang namanya relevansi. Mungkin platform YouTube ini akhirnya sudah nggak relevan lagi dengan para kreator lamanya, karena penonton kita yang dulu di tahun 2015 itu mungkin kan masih berumur 18-24 tahun di segi demografik. Namun setelah 6 tahun berlalu kan tentunya mereka juga bertambah dewasa, dan mungkin akhirnya jadi nggak relevan lagi dengan konten yang dibawain sama kreator favorit mereka dulu. Nah itu juga jadi salah satu faktor yang membuat penonton YouTube itu sendiri akhirnya berubah dan merasa udah nggak relevan dengan konten kreator yang mereka ikuti. Menjadi viral atau besar memang kadang kan terasa lebih mudah ya, karena memang melakukan hal-hal bodoh sekarang Indonesia tuh gampang banget viralnya gitu. Bukan hal-hal yang mencerdaskan bangsa, bukan hal-hal yang bikin negara ini bangga, tapi memang bikin hal-hal yang stupid aja gitu di society, dan lo akan sangat-sangat mudah untuk viral. Kayak misalnya belakangan ini di Line Today gue baru lihat bahwa ada seorang public figure yang pulang dari Amerika terus katanya kabur dari Wisma Atlet gitu, pecah kan, dan itu langsung viral gitu. Nah tapi banyak orang yang melakukan hal terbaik untuk bangsanya, mewakili bangsanya, bahkan kayak misalnya PON dan atlet-atletnya justru jarang dapat exposure.
Namun sejujurnya menjadi tetap relevan itu adalah satu hal yang sangat berat untuk dilakukan sebenarnya. Karena apa? Karena kita tuh dituntut untuk tetap membaca arah dan juga kesukaan pasar. Dan pahitnya mungkin aja kita tuh terkadang nggak suka apa yang sedang market sukai. Jadi memang kadang lewat dari passion kita aja. Tapi mau nggak mau supaya bisa dapetin yang namanya profit, relevansi, dan juga pastinya penonton misalnya kalau kalian di YouTube. Namun demi tetap untuk yang namanya relevan, kita tentu harus memaksa diri kita untuk mencocokkan kesukaan pasar tersebut dengan ciri khas kita sendiri gitu, mau nggak mau. Nah, relevansi dan personifikasi menjadi ramuan yang paling ampuh, bisa gue bilang di akhir-akhir ini. Gak heran kan makanya kalau kita tuh melihat banyak pembaruan menu di restoran fast food misalnya. Rasa es krim yang makin aneh, baju special edition di Uniqlo. Nih, kayak gue nih bajunya maunya ini doang. Ada juga yang Marvel segala macam. Jadi memang semua itu dibuat gitu ya untuk bisa tetap relevan dengan market yang ada sekarang. Atau bahkan produk yang kadang kita rasa tidak memerlukan relevansi apapun itu juga turut ikut serta dalam mencoba yang namanya up to date atau relevan dengan market sekarang. Seperti kolaborasi Samsung dengan BTS dan Blackpink gitu ya. Yang sebenarnya menurut gua Samsung nggak perlu sama BTS dan Blackpink pun juga tetap bakal ada yang beli karena dia udah benar-benar top notch. Tapi dia pengen tetap ada di atas banget dan nggak pengen digoncangkan, makanya dia melakukan sebuah campaign yang relevan dengan market sekarang. Yang memang ditujukan tentunya adalah untuk branding. Memang hal ini dilakukan tetap agar produknya tuh kelihatan tetap up to date dengan zaman yang lagi bergulir sekarang dan tetap relevan tentunya dengan anak muda yang lagi suka-sukanya banget sama K-pop gitu. Seperti Coca-Cola BTS gue. Nah, percaya. Kalau memang kalian balik lagi sih sebenarnya ngomongin ke YouTube ya, ke gue sendiri lah gitu ya. Kalau kalian notice kan gue sempat hiatus selama 1 minggu lebih di channel gue. Dan buat kalian ngikutin gue di Instagram, mungkin kalian tahu bahwa gue lagi priwet di Bali kemarin sekitar ya 1-2 minggu. Tapi sebenarnya selagi gue lagi priwet di Bali kemarin, tim gue yang lagi di Jakarta itu tuh lagi ngeramu visual baru untuk channel ini sebenarnya. Yang dirasa sudah mulai terasa gitu-gitu aja, alias stagnan dan kayaknya basic-basic aja dan nggak bersaing secara visual menurut gue. Nah, pembaruan ini tentu gue lakukan agar channel ini tuh tetap mengalami yang namanya perubahan dan terus bisa bergulir terhadap perkembangan zaman juga dan tentunya bisa relevan sama lo semua. Visualnya pun dibuat jadi terlihat lebih manis dan kalian juga jadi betah kan nontonnya dan banyak yang apresiasi editor gue juga gitu ya. Walaupun dulu gue berencana banget untuk membuat channel ini tuh tetap simple. Kalau kalian udah ngikutin gue di ANS, mungkin kalian tahu betapa simpelnya konten Detektif Aldo zaman dulu. Dimana gue memang bener-bener live browsing, jadi gue browsing sambil cerita. Tapi pada akhirnya gue memang harus mengejas keinginan gue dan akhirnya harus beradaptasi juga dengan zaman bagi kalian yang mungkin lebih banyak yang pengen nontonin gue untuk nemenin lo tidur sebenarnya. Banyak yang komentar juga kalau visual pilihan gue ini mirip dengan salah satu YouTuber lain. Ya gue sebut aja misalnya kayak Ferry Irwandi. Nah karena memang gue pribadi adalah orang yang menggemari Ferry Irwandi secara visual dan juga secara pembahasan. Makanya kalau misalnya visual gue agak terinspirasi sama dia, karena memang sejujurnya ini adalah visual yang memang bener-bener gue cari arah kiblatnya. Bukan berarti gue memplagiat, tapi gue mencoba apa yang diimplementasikan Ferry dan gue coba kembangkan gitu ya. Dan memang itu akhirnya menjadi style gue pribadi. Walaupun sekarang juga udah gak mirip-mirip banget sama Ferry gitu ya. Tapi intinya inspirasi gue adalah Ferry dan dia adalah salah satu orang yang menurut gue sangat gue apresiasi kerjaannya di YouTube menurut gue atau konten-kontennya di YouTube. Karena video gue memang sekarang jadi terkesan lebih gritty atau kotor ya. Kalau biasanya video-video gue tuh terkesan bersih gitu ya. Tapi sekarang tuh bisa dibilang lebih pop, lebih funky aja gitu bisa dibilang ya. Karena setelah melakukan riset yang cukup panjang, gue ngerasa referensi gue yang begini dan looksnya pun ya memang inilah yang gue suka. Dan kebetulan orang-orang lagi ngetren banget ya bentuknya kayak gini gitu. Kembali lagi ke retro gitu. Karena kan semua model dan fashion ataupun tren itu kan recycle sebenarnya. Yang dari tren 40 tuh bisa masuk lagi ke tahun 2020 dengan tentunya modernisasi yang dilakukan. Lalu setelah gue coba cross check juga ke market, ternyata tren retro dan gritty look ini juga memang lagi sesuai banget sama umur dari mayoritas demografik menonton gue. Bisa dibilang gue mencoba menikahkan style video yang gue suka dengan market dan juga penonton gue. Buktinya feedback dari kalian kan semuanya teramat positif dan penerimaannya pun juga sangat mudah gitu ya. Jadi tanpa ada proses adaptasi yang lebih panjang karena gue yakin ini bisa relevan dengan lu lah model-model desainnya. Nah lanjut lagi bahas relevansi sendiri, gue juga punya contoh lain sebenarnya. Di sini gue dikirimin sama Asus ROG nih, bisa dibilang. Ini dia.
Ini laptop yang merupakan produk dari ROG yang menggambarkan relevansi itu sendiri. Di sini ada ROG M16, di mana laptop ini pasti cobain sama editor gue nih, editor baru si Peto nih, yang lo harus berterima kasih sama Peto karena Peto adalah salah satu orang yang mengubah arah visual dari DA juga dan juga Joshua, dan juga main editor TLM ada si William juga yang udah nyobain laptop ini. Mereka menyimpulkan kalau laptop ini adalah laptop yang memang 100% dibuat untuk creative worker. Karena layar 16:10-nya ini dipilih agar editor itu macam Peto sama William ini nggak kesusahan dalam penempatan layar aplikasi editing mereka, karena jauh lebih luas walaupun kelihatannya nggak banyak, tapi buat editor kalian tau lah kalau ini signifikan banget pastinya, terlebih yang kerjanya mobile kayak di cafe atau suka pindah-pindah co-working space. Desain laptop ini juga bisa dibilang ikutin apa yang jadi kesukaan para marketnya. Karena desain elegan dan minimalis menjadi tema utama dari laptop ini. Karena memang bisa lo pahami bahwa sekarang tuh orang tuh sukanya yang lebih simple, minimalis. Karena itulah hidup anak muda sekarang adalah minimalis gitu ya. Nah kalau kalian lihat laptop ROG zaman dulu jauh banget cuy sama yang sekarang. Karena laptop gaming dan produktivitas udah memiliki kebutuhan yang bisa dibilang hampir sama, bahkan sama. Maka bisa dibilang pilihan desain ini udah paling adil menurut gue. Karena buat gamers masih ada gimmick-gimmick menarik yang membuat laptop ini tetap kelihatan gaming. Namun buat para profesional laptop ini juga nggak kelihatan norak di tempat kerja atau pas dibawa keluar, atau apalagi dibawa meeting sama profesional atau mungkin investor atau klien lo. Karena kalau terlalu nusuk mata kan juga agak terganggu gitu orangnya. Dan beberapa waktu lalu juga ada keluhan juga dari editor gue, katanya dengan style video yang sekarang gue pakai ternyata lumayan berat untuk dikerjain di laptop lamanya. Dan laptop M16 ini udah memprovide spesifikasi yang pas untuk pengerjaan video dengan style yang memang gue pilih ini, yang memang agak berat akhirnya. Dimana laptop ini udah pakai Intel Core i9 11900H dan RTX 3060 dan juga RAM 16GB dual channel dan juga layar 165Hz. Jadi buat kerjaan ngedit tentu Intel Core i9 ini bersinar banget ya bisa dibilang. Namun untuk main game RTX 3060 dan layar 165-nya juga penting banget di sini. Karena memang lu akan bisa menikmati game dengan total ya. Layarnya juga udah dipakai buat desain dan hasil warnanya akurat banget karena udah 100% DCI-P3 dan Pantone validated. Kalau buat konsumsi konten multimedia gimana? Tentu laptop ini sudah membawa layar 2K dan juga teknologi Dolby Vision. Hal ini membuat laptop ini jadi sangat all-rounder dan buat segala macam tipe market gua rasa masih masuk banget. Sebenarnya masih banyak banget fitur pendukungnya yang menarik, cuman kalau gue sebutin semua bisa kelamaan ini video. Namun inti dari topik coret kali ini adalah ROG the best. Bercanda gue. Tapi relevansi. Tapi memang hari ini benar-benar adalah masalah relevansi. Menjadi hal yang sangat penting di industri ya, dimana kalian kerja tentunya. Apalagi kalau misalnya lo kerja aja di dunia kreatif, dimana lo tuh pada harus tetap dituntut untuk yang namanya bisa menghasilkan karya-karya yang masterpiece dan kalau bisa tuh terus laku gitu ya di market, either itu konten, produk, makanan atau apapun itu. Kalau sekarang orang lagi demen yang namanya estetika yang retro atau cyberpunk, kita nggak pernah tahu kemana lagi arah pasar ini bakal bergerak. So watch out dan tetap stay relevant dan stay up to date. Jadi itu pesan dari gua, semoga lu bisa tetap relevan terus sama semua hal yang lagi lu kerjain. Ingat bahwa dunia itu tidak berputar hanya di sekeliling lu, masih banyak tempat-tempat lain yang mereka akan terus berputar. Jadi keep update diri lu sendiri supaya apapun yang lu kerjain itu tetap relevan, maupun di tempat kerja pun lu juga harus tetap relevan dengan kecepatan dunia semakin cepat. Jadi itu aja yang bisa gua kasih tahu kepada kalian soal relevansi ini yang memang menjadi hal yang sangat penting yang ada di muka bumi ini sekarang, karena semuanya serba niche dan serba relevan. Baju semakin warna-warni karena orang ada yang pilih warna hijau, ada yang cuma mau pilih warna biru, bahkan gue cuma mau pakai baju yang memang dari Fuku doang. Itu semua sekarang masalah relevansi. Laptop semua personalize, ini kayak handphone gue ini juga personalize untuk kebutuhan yang semuanya semakin detail. Jadi semoga lo semua bisa menjadi orang yang terus relevan dengan apapun yang lo lakukan. So gue cabut dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram dan di Twitter. Kalau kalian mau kasih gue beberapa hal yang bisa gue bahas, mungkin di curhat selanjutnya bisa drop di kolom komentar juga. Sampai jumpa, karena masih banyak hal-hal yang bisa kita curhatin sih sebenarnya. So see you on another curhat ya guys. Bye bye. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know